Allah, maafin ya Allah. Nggak ada niatan ya Allah. Bisa jadi, emang iya. Langsung memang iya. Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini aku bersama Shirley. Hai. Setauku dia orang yang selalu seru dan ceria, dan kita akan tanya apa rahasianya. Assalamualaikum, Non. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Mas Abil, meskipun puasa ya masih ya seger-seger aja. Alhamdulillah tadi sih sempat siang-siang. Sempat apa? Sempat ngantuk. Podcast baru aja mulai, seru sudah kerasa. Kita lanjut. Langsung topik. Oke. Bagaimana cara bisa ceria dan selalu heboh seperti ini? Kalau menurut aku pribadi sih, ketika saya punya masalah, terus kemudian saya bertemu dengan teman-teman, aku memilih untuk tidak menampakkan permasalahan yang sedang saya alami. Seperti itu. Jadi karena gini, ketika saya menampakkan permasalahan yang saya alami, saya mikirnya gini, apakah mereka juga akan merasakan hal yang sama? Oke. Ya kan? Apakah mereka akan juga ikutan sedih? Ya kan? Jadinya ya udahlah gitu kan. Ntar aja. Yang penting saya ngikutin suasana itu. yang ada di situ. Tapi biasanya kalau Shirley bukan ngikutin, selalu jadi leadnya gitu. Itu bagaimana? Mempersiapkan mental itu gimana? Mungkin ini juga Mas Abil, karakter mungkin ya, heboh mungkin dari lahir, memang sudah ya bawel, bisa dibilang bawel ya. Sebenarnya dulu tuh aku tuh bukan tipe orang yang seceria hari ini. Iya. Halo, yang terus? maksudnya gini, yang pede di depan orang banyak ngomong, terus mudah bergaul. Aslinya aku tuh orangnya minderan, terus nggak percaya diri lah, pokoknya intinya seperti itu. Suatu ketika pas saya lulus SMA itu dituntut sama juga Di sekolah gitu atau gimana? sekolah masih malu-malu. Oh, di luar sekolah malah. Bagaimana Iya. proses menjadi sekarang? Ya dulu kan saya awal juga terjun ke dunia entertain itu kan, saya kan sempat menjadi SPG gitu kan. Oke. Nah disitulah saya mencoba untuk percaya diri, karena memang perasaan takut, perasaan tidak percaya diri itu hanya kita yang bisa melawan. Waktu itu saya kuliah Oh gitu. Oke. semester 1. Nah, karena ada tawaran waktu itu untuk jadi SPG tapi freelance. Oke. Untuk freelance gitu kan. Kenapa nggak saya coba aja gitu Oke. kan. Gitu. Akhirnya tapi gimana ya, aku nggak biasa ngomong di depan orang banyak, apalagi aku menawarkan barang. Nah, aku tuh ngomong sama diri aku sendiri, di sini aku harus mencoba. Karena tidak ada yang tidak mungkin sih menurut aku. Disitulah ketika pertama kali saya menjadi SPG, saya menawarkan barang, ada suatu penolakan, juga kadang sinis, tanggapan sinis dari orang yang ketika saya tawarkan ini produk ini Yang dijual itu. yang oke. dijual. Di situ malah tambah ibaratnya seperti Semakin semangat. termotivasi lah Iya, ya, oke. betul. Bentar, kalau dari keluarga, ada tidak yang sebenarnya pembawaannya juga seru gitu? Anggaplah itu gen, bapak, ibu, atau nenek. Kalau ibu enggak, sebenarnya ibu malu. Papa itu humoris, cuman bukan pas tipe orang yang rame gitu, cuman memang humoris. Humornya bapak gimana dulu? Iya, kalau papa itu biasanya gimana ya? Ya pokoknya intinya humoris aja deh. Maksudnya dia tuh kalau ngomong itu kadang tuh bercanda tuh lucu gitu kalau menurut saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang ketawanya paling nyaring biasanya paling banyak Masalahnya. masalah yang dipendam. Betul. Betul. Seberapa sering harus tetap terlihat ceria, tetapi sebenarnya dalam keadaan menanggung beban? Seberapa sering? Sering banget. Sering banget.
Karena kan yang namanya hidup yang namanya hidup penuh dengan masalah ya. Oke. Tetapi mampu memendamnya itu luar biasa loh. Iya, tapi ya ya memang ada kalanya kalau misalkan aku tuh kalau misalkan udah terlalu mumet dengan permasalahan yang aku hadapin, aku memilih untuk tidak keluar rumah, itu aja. Berdiam diri, ya udah. Daripada mereka lihat aku kayak cemberut, terus aku merenung, mending aku nggak keluar sama sekali, nggak keluar rumah. Kan selalu menghibur orang ketika seru dan ceria. Terus bagaimana caramu menghibur diri? Kalau aku sih, kalau misalkan orang-orang di sekitar aku tuh happy, aku juga ikutan happy. Ini jujur ya? Iya, beneran. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan aku tuh bercanda, terus mereka ketawa, aku tuh juga kayak ngerasa seneng gitu loh. Oh ya udah, ada feedback tersendiri buat aku. Sudah seberapa sering harus pura-pura nyaman padahal mendem? Seberapa sering? Seberapa sering? Sering banget. Oke, terakhir apa? Aku kebanyakan kalau sekarang itu lebih buka media sosial aja, cari yang video lucu-lucu gitu aja. Jadi sejenak aku melupakan semuanya yang ada. Kan pasti punya masalah, Ya. tapi tetap berusaha menghibur. Nah, sebenarnya ada nggak sih bestie lah istilahnya hari ini? Ada. Yang itu dekat banget dan tahu luar dalamnya? Ada. Semua masalah dia tahu? Iya, hampir. Hampir semua masalah? Kok bisa percaya? Memilih bestie yang memang benar-benar bisa kita percaya itu tidak mudah. Oke. Itu butuh proses. Oke. Jadi kita harus tahu dulu karakter orangnya itu seperti apa. Dan yang bisa menilai itu adalah diri kita sendiri. Kalau menurut kita orang tersebut itu bisa kita percaya, ya udah. Pernah salah percaya orang? Pernah. Oke. Kalau pernah salah bersikap ceria dan seru tetapi ternyata salah momen atau apa, pernah juga? Aku sih kalau misalkan ini bersikap ya, aku menyesuaikan sama situasi dan kondisi. Jadi seperti itu. Kalau misalkan situasi dan kondisinya di situ formal, serius, ya enggak lah. Cuman terkadang karena memang aku tuh orangnya tuh memang ceplas-ceplos. Terkadang memang sempet gitu kan kalau sama orang itu ngomong asal ngomong gitu kan, sambil bercanda, terus sampai rumah aku kepikiran Sama yang diomongkan? iya. Oke, terus Itu gimana kalau misalkan perasaan ya, kalau sekiranya melukai perasaannya gimana ya, aduh ya akhirnya gini, ya Allah maafin ya Allah, nggak ada niatan ya Allah, aduh gimana gitu, jadi kepikirannya gitu aja. pernah ada yang menyampaikan, misalkan, Non, aku kayaknya keberatan dengan sama candaanmu tadi, pernah ada yang menyampaikan itu? Kalau menyampaikan itu nggak langsung menyampaikan sih, cuman secara sikap. Misalnya gimana? Iya kayak beda aja gitu maksudnya. Ya langsung aja aku, oh ya sorry ya kalau misalkan kamu tadi nggak ini, aku bukan bermaksud ini, aku cuma bercanda kok gitu kan. Kalau kamu tersinggung sama omongannya aku tadi tuh sorry gitu. Aku langsung minta maaf aja, jadi gitu. Dan itu mungkin orang baru yang nggak tahu kamu gitu. Bisa jadi, emang iya. Langsung memang iya. Ada nggak sih misalnya teman-teman yang selalu nuntut kamu untuk selalu bikin suasana ceria dan happy, dituntut gitu terus menerus? Ada juga yang sering nuntut, ayo dong seru dong share seru atau apa gitu? Iya kak, ya kalau misalkan kayak ngumpul tiba-tiba aku lagi nggak mood ya kan juga ini lagi nggak bisa mengendalikan lah masalah yang ada gitu kan. Ibaratnya aku kan memilih untuk diam ketika saya dipaksa untuk tetap berada di antara orang-orang banyak yang biasanya sering bawel, terus kemudian selalu dengan celotehan yang begitulah. Sar, tumben kamu nggak ngomong, ayo lah gini. Iya gitu, cuman gimana ya, nggak bisa, memang nggak bisa. Ya karena teman-teman taunya kan aku selalu ceria, selalu happy gitu kan. Kamu kan dicap ceria, berarti tidak pernah marah dong sama orang?
Woi, jangan salah. Marah juga? Jangan salah. Marahnya orang cerai itu malah lebih berbahaya. Ternyata benar. Tidak hanya masalah yang ditanggung, ternyata ketika marah semakin lebih berbahaya. Iya, marahnya orang ceria itu berbahaya malah kalau menurut aku. Karena kalau misalkan aku kan orangnya apa ya, udah santai gitu kan sama temen gitu, ya udah hahaha hihihi. Tapi kalau misalkan sekali dia itu bikin kayak kesel, Aneh gitu. kesel, Oke. bikin apa ya menjadi aku marah gitu. Aku udah di luar kendali itu, marah banget. Maksudnya apa ya? Sudah tidak bisa ceria lagi lah. Apa saja yang Udah bikin- langsung boom, udah bukan seperti Charlie yang dikenal. Oke. Gitu. Orang ceria pernah dapat ini nggak sih? Pernah dapat curhatan nggak sih? Sering. Sering. Iya, kalau aku sering. Apa yang mereka curhatkan biasanya? Permasalahan. Masalah ya masalah dong pasti dong. Masalah apa? Masalah apa biasanya? Masalah pribadinya, apa aja. Mau itu masalah percintaan, mau masalah rumah tangga, mau itu masalah keluarga, masalah dengan orang tua, masalah. Dan aku tuh memang tipe orang yang senang mendengarkan gitu. Jadi kayak dengerin mereka yang lagi, misalnya ada temen, kamu gimana gitu. Jadi ketika misalkan teman itu cerita suatu permasalahan, masalah yang sedang dihadapi, itu seperti apa ya? Aku tuh sedang berada di posisinya dia gitu loh. Sempet sih memang ada yang bilang, Nana tak pernah punya masalah ya. Kamu tuh nggak pernah punya masalah. Jangan salah. Tahu Tapi jawabnya gimana? jangan salah. Ya punya lah gitu kan. Cuman yang memang jarang sih untuk kayak nampakin sama orang gitu. Makanya perlunya bestie, paling enggak satu orang aja yang bisa kita percaya. Ada berapa yang kamu anggap bestie banget? Satu. Hanya satu? Iya. Itu satu sejak dulu atau memang pernah ganti-ganti tetap satu? Dulu itu pernah punya. Oke. Pernah. Cuman meninggal dunia. Dulu banget. Masih kuliah? Enggak, sekolah. Oke, masih sekolah. Dan setelah itu bestinya yang sampai sekarang ini? Iya, Oke. gitu. Terakhir kamu curhat soal apa tentang dia? Garis besarnya lah. Banyak. Kadang masalah rumah tangga juga. Wajar lah ya pasti ada. Karena kalau dulu kan kalau misalkan aku punya masalah, kadang aku biasa tuh kayak meluapkan itu di status, maksudnya di media sosial. Oh dulu? Ya, sampai pada titik saya berpikir seperti ini, buat apa sih saya curhat di media sosial gitu kan? Toh nggak akan ada permasalahannya juga, yang ada juga kadang Nggak ada solusinya juga? iya. berarti? Terkadang kan juga nggak semua orang menanggapinya kan, oh dia lagi ada masalah, kasihan ya. Nggak semua orang seperti itu. Ada juga yang, oh dia punya masalah, syukurin gitu kan. Nah, disitulah ya udahlah ngapain gitu kan. Aku meluapkan itu di media sosial. Makanya aku lebih memilih cerita sama temen. Kadang aku cuman nangis gitu aja Mas Habil. Nangis juga? Ya iyalah Apa Mas yang bikin Habil. nangis? Ini penting nih, ini penting. Orang ceria nangis, kita tanya apa yang bisa sampai bikin nangis? Kalau aku punya masalah, memang aku itu bisa agak ringan gitu ya, ringan kayak beban itu ringan itu ketika aku nangis. Paling enggak aku nangis aja, keluar air mata, aku nangis, tawa gitu kan, aku nangis, aku ngomong dengan diri aku sendiri. Di situ agak sepertinya permasalahanku agak ringan gitu. Sebesti-bestinya yang ada hari ini, apakah semua masalah disampaikan atau memang ada masalah yang beneran dipendem sendiri? Ada yang dipendem sendiri lah, karena tidak semua masalah harus apa ya, maksudnya sebesti-bestinya kita, maksudnya punya besti juga ada sesuatu yang memang benar-benar private dan tidak perlu kita ceritakan sama orang lain. Contoh saja permasalahan rumah tangga yang memang apa ya, ya. Contohnya diri sendiri dong, jangan rumah tangga, ada istri. Oh gitu. Tapi kalau masalah secara person itu pasti tercurahkan lah ya ke bestie masing-masing. Iya. Pasti aku cerita. Kamu di mana? Gitu kan. Aku bisa telepon nggak? Gitu. Oke Tretan, itu tadi sharing aku bareng Shirley. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.